2001 sampai hari ini ya, dan banyak sekali sih ya kalau kita bicara tentang pengalaman menjadi TKI ya, dan teman-teman di sini mungkin yang lebih lama dari saya sebetulnya. Baik, saya kurang tahu waktu yang diberikan kepada saya berapa lama, tapi yang pasti di sini banyak hal yang bisa saya sampaikan, tapi saya tidak minta direspon hari ini. Saya juga tidak bertanya, saya lebih kepada protes ya. Jadi hari ini saya lebih kepada protes. Kebetulan karena di sini ada semua dari Kemenaker, BP2MI, dan BPJS. Sejak wacana BPJS di tahun 2017, PMI Hongkong keras menolak, bukan karena menolak tidak menerima peraturan, tetapi kami menolak karena service plan tidak sesuai dengan kebutuhan, di mana kebutuhan setiap PMI di negara tujuan tidak sama, kekurangannya tidak sama, di mana seharusnya untuk desain BPJS PMI ini diperbarui dan diupdate service plan-nya, Bapak. Kenapa? Karena kita membeli, kita membiayai diri kita sendiri. Bukan negara ya, di sini kita membiayai diri kita sendiri. Ingat, kita membiayai karena kita membayar. Jadi diharapkan kalau Bapak-bapak di sini sebagai sales marketing seharusnya memberikan service plan yang tepat, yang dibutuhkan sesuai dengan negara tujuan. Semisal Hongkong adalah all-in-one. Hongkong tidak perlu Anda pikirkan all-in-one ya. Tetapi bagaimana dengan Macau, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei Darussalam? Sudah pernahkah membahas tentang Brunei Darussalam yang kemarin kesulitan untuk mengklaim asuransi yang berada di sana dan memulangkan jenazahnya? Ini kan seharusnya yang kita cover ini adalah kekurangannya. Service plan yang mana yang kurang? Jadi bukan, kita tidak punya pilihan. Service plan dari BPJS ya ini, kamu harus membayar segini. Kita klaimnya hanya bagian ini. Artinya kan kita nggak punya pilihan, Pak. Jadi ini mohon dijadikan catatan ya, Pak ya. Terus untuk Singapura, PMI Singapura di sana itu tidak berhak untuk berobat. Jadi BPJS TKI ini untuk apa? Di sana tidak terpakai lagi kan? Karena untuk PMI Singapura itu kalau unfit mereka harus pulang. Sementara safety book-nya hanya mengcover jika terjadi kecelakaan kerja dan pemulangan jenazah saja. Jadi service plan. Kemudian PMI Malaysia sama, PMI Malaysia juga sama, mereka tidak boleh sakit. Setiap 6 bulan mereka harus check up, dan kalau sakit ya harus pulang. Siapa yang membiayai ini? Ini Kemenaker juga ya Pak, mohon dicatat. Kemudian kalau PMI Malaysia Pak, kalau mungkin mereka bekerja di bawah permit yang bebas atau permit di bawah syarikat, mereka memang mempunyai asuransi, tapi tidak yang PRT. Terus juga mungkin ini catatan kembali bagi Kemenaker, MOU-nya Pak untuk PMI Malaysia, kalau bisa sih itu dikurangi saja PRTA-nya dan bargaining power-nya ditambah Pak, karena di sana perlindungan tidak ada. Terus untuk PMI Taiwan, yang bagian Taiwan sama. Jadi asuransinya itu kurang lebih yang tidak mengcover adalah bagian pemulangan jenazah. Jadi bukan santunannya, tetapi pemulangan jenazahnya. Bagaimana BPJS TKI bisa mengusahakan mengcover yang kurang? Karena kita membutuhkan yang kurang, bukan kita yang sudah di-cover. Kenapa kita selalu menyatakan kita akan mempunyai double insurance? Macau sama. Macau karena tidak bisa MOU dikarenakan negara kecil, di mana mereka diakui atau tidak adalah negara yang bisa mengurangi tenaga pengangguran di Indonesia. Kalau mereka secara formal mendapatkan perlindungan, tetapi PRTA-nya kan tidak, Pak. Jadi mohon dicatat. Kemudian kalau untuk yang di Hongkong mau dijadikan role model dari 2017, saya rasa teman-teman lama di sini masih ada ya. Dari Pak Harmono bahwa PMI Hongkong akan dijadikan role model yang bagaimana? Jadi di sini poinnya role model yang bagaimana? Sementara sebenarnya PMI Hongkong itu membuka diri untuk diskusi sejak awal, tetapi sejak adanya isu BPJS, pemerintah tidak mau menghadapi PMI Hongkong secara terbuka. Benar? Hari ini ada jadwal pun saya
Masih ada lagi mereka juga memberikan online untuk pemberdayaan gratis pelatihan. Ini bergabung dengan konsulatnya Bapak. Dan pembayarannya itu jelas dibayar melalui konsulat di saat renew kontrak oleh majikan. Bisa diklaim di sini jika si anak ini diputus kontrak sebesar 1.500 Hongkong dolar. Tetapi jika terjadi sakit dan pemulangan, pihak BPJS dan lembaganya seperti BP2MI ini yang bertugas untuk mendampinginya. Jadi petugasnya yang di sini bukan petugas main-main. Ini kurangnya negara kita.